Ya kayak lu tuh nggak dihargain gitu. Maksudnya Iya. contohnya deh kayak lu nggak dihargain tuh apa sih yang bikin lu nggak dihargain sama orang gitu? Gue nganterin orang gitu kan. Hmm. Nah, saudara gitu Iya. kan. Nah, saudara itu udah gue anterin tuh, ya kan, ke tempatnya. Nah, tiba-tiba pas dia turun tuh, sehai doang. Nah, ini kan bisa dibilang tuh kita ngebahas tentang laki-laki, Bang David. Tentang seorang pria dewasa gitu. Yang kata orang itu jadi lelaki itu berat. Nggak boleh ngeluh. Terus harus dipakai tetap kuat gitu kan. Dituntut sejak dini mungkin menjadi seorang yang kuat gitu. Nggak boleh apa-apa tuh cengeng lah kasarnya. Terus setuju nggak sih dengan kata-kata kayak gitu? Setuju. Kenapa tuh? Karena kan laki-laki itu kan harus harus kuat, jadi nggak boleh nangis gitu. Ada masalah tuh diberesin, nggak boleh tinggalin. Oke. Betul nggak? Berarti kuncinya setiap ada masalah itu harus kita selesaikan. Tidak boleh lari lah. Lari dari kenyataan. Dari kenyataan. Itu bukannya lu ya? Anjir, Kayak lu kan? gue pengen lari dari kenyataan gitu kan. Kayak lu suka lari dari kenyataan gitu. Itu ketinggalan. Tinggalkan. Nah tapi kan banyak nih di zaman sekarang itu kan kayak dituntut nih laki-laki tuh harus serba bisa, Pak Bro. Kayak lu harus bisa tanda kutip bangun pagi, cari nafkah gitu kan. Siangnya dituntut atau malamnya dituntut untuk jadi orang tua atau jadi ayah yang baik. Lu nih sebagai seorang lelaki dewasa gitu yang sudah mempunyai anak dan punyai kesibukan tersendiri, itu ngaruh nggak sih ke diri lu kayak dituntut seperti itu? Ya ngaruh. Ngaruh. Ya karena kan kita kan kalau udah dewasa itu kan beda prinsip ya. Beda prinsip. Ya prinsipnya itu jadi kita tuh punya, wah gua mau ini nih. Wah, kalau gua nggak gawe, ntar gimana ya ke depannya gitu kan. Iya. Nah jadi istilahnya apalagi kalau udah punya anak, kita udah bertanggung jawab. Ya kan? Nah, kalau misalkan belum ada anak juga kita bertanggung jawab juga sama. Kita juga udah nikah, ya kita juga kan ada tanggung jawabnya di situ. Nah, ngomongin tentang prinsip gitu. Kalau boleh tahu nih lu kayak prinsip dalam hidup lu tuh seperti apa sih jadi lelaki dewasa? Oh, gue jadi lelaki dewasa, gue bisa contohnya nih. Gue harus menjadi lelaki atau sebagai jadi ayah yang baik atau gimana sih prinsip asli lu? Ya kalau prinsipnya itu jadi laki-laki dewasa itu ya kita harus jadi yang terbaik. Gitu kan? Nah, itu buat keluarga, buat anak juga, istri juga kan, buat istri juga kan. Jadi kita harus tanggung jawab, benar-benar full tanggung jawab. Karena pemikiran kita tuh udah berbeda sama yang dulu. Oke, ngomongin tentang tanggung jawab nih Pak Bro. Gue ada beberapa mungkin poin yang mau sedikit gue ulas lah ya. Yang pertama, menurut lu nih, kenapa banyak yang mengatakan bahwa menjadi lelaki itu berat? Kenapa? Ya mungkin beratnya yang gimana nih? Dia udah menikah atau belum gitu kan? Ya, overall lah semuanya. Secara semua gitu. Ya kalau menurut gua sih kalau yang udah menikah sih berat. Ya, beratnya itu kan dia kan udah punya tanggung jawab. Dia mesti membiayai anak istrinya. Istilahnya udah jadi kepala rumah tangga di situ kan. Jadi dia tuh udah pikirannya udah kemana-mana. Gua nyari duit nih. Oh, gua buat anak istri gue. Nah, terus kalau misalkan besoknya, wah besok gimana nih? Anak istri gue mau gimana nih gitu kan? Nah, jadi dia otomatis kan udah harus benar-benar nyari duit gitu buat anak istri. Kalau untuk yang belum menikah gitu? Kalau belum menikah itu ya mungkin ya dia duitnya mungkin buat dianya bisa, buat keluarga juga bisa, ya dia juga ada tuntutan juga kan. Apalagi kalau misalkan dia belum menikah kan, mungkin dia ada tuntutan buat menikah. Sama si cewek ini, si cewek A misalkan gitu kan, dia udah janji, wah gua udah janji nih sama cewek ini. Kapan nih nikah? Ya kalau misalkan itu kan tuntutan juga kan. Iya sih, kayak suatu planning yang harus benar-benar kayak lu laksanain atau lu segerakan mungkin gitu ya. Betul. Kayak ini gue lanjut lagi ya. Lu kan sebagai lelaki dewasa nih, lu kan bisa bilang tuh dewasa yang mendekati tua lah gitu, yang sudah hampir berumur. Anjir, gitu. 95 gua. Berak, lu tuh 85, lu gak usah dimudah-mudahin. Itu tahun 85 ya kan. Kayaknya sebelum Masehi lu udah lahir deh kayaknya.
95 gua. 85. 85 tuh. Oh. Nah ini kan gue mau lanjut lagi nih ya, pertanyaan selanjutnya. Lu kan sebagai laki dewasa nih, tekanan terbesar yang pernah lu alamin sebagai jadi seorang lelaki itu apa sih tekanan terbesarnya? Kalau menurut gua sih tekanan terbesar itu ya mungkin ya itu ya apa namanya ya mikirin gitu kan, besok anak gua gimana nih gitu kan, harus beli apa nih, susu misalkan gitu kan, harus apalagi nih, nah itu paling gua mikirinnya ke situ. Tekanan terbesarnya kayak selain kayak mikirin anak atau pas posisi lu masih bujang, ada nggak yang lain? Tekanan terbesar kayak kalau masih bujang dituntut, sih ya, oh gue harus punya istri 2 nih, anjir. gue harus punya duit segini nih di umur sekian nih. Itu paling kalau misalkan buat yang masih bujang itu ya paling ya gue mikirnya buat nikah. Punya istri 2? Enggak, Enggak, kan itu bukan. kan sebelum nikah, masih bujang kan. Oh, jadi Ya kan? sekaligus nikahin 2 istri gitu? Enggak, satu istri. Itu kan sebelum nikah. Sebelum nikah. Sebelum nikah, jadi gue mikirnya, gue buat nikah nih, duitnya gimana nih, gue nyari duit gitu kan. Ngumpulin di situ gue. Terus kayak lo kayak ada keterberatan sendiri nggak sih kayak lagi proses pengumpulan dana atau kayak menabung lo dari segi kayak tekanannya kayak dituntut nih, contoh butuh mahar 100 juta atau 200 juta, ada nggak sih kayak tuntutan seperti itu? Kalau tuntutan sih nggak ada ya. Ya mungkin ya dari kitanya aja gitu. Tapi gua udah menyimpulkan gitu kan, sekian gitu kan. Jadi gimana nih caranya buat duit sekian, misalkan buat nikah gitu kan. Ada nggak ya segitu gitu kan. Gue mikirnya ke situ. Oh, oke. Untuk selanjutnya ya, apakah laki-laki zaman sekarang memiliki tanggung jawab yang berbeda dibanding sama generasi sebelumnya? Kan sekarang kayak mungkin ada generasi itu ada kita bagi-bagi ya. Ada gen Z, gen milenial, terus ada mungkin gen alpha. Itu tuh mereka mempunyai tanggung jawab yang berbeda kah atau malah tetap sama aja gitu? Kalau kata gua sih gimana orangnya ya, kembali lagi orangnya gitu kan. Kan maksudnya gini, jadi kalau misalkan tanggung jawab itu kan kita kan nggak bisa tahu gitu kan. Misalkan tanggung jawab si ini gimana gitu kan. Nah terus tanggung jawab si ini gimana, nah itu kembali lagi ke orangnya. Gitu. Kalau dari masalah tuntutan? Kalau tuntutan ya pasti ada aja, setiap orang ya pasti ada tuntutan. Ya dia mau apa gitu kan, ada aja tuntutan. Berarti bisa dibilang walaupun kita sudah berbeda zaman kan, udah bisa bilang tuh kayak ada kemajuan zaman atau kayak perkembangan teknologi, perkembangan zaman modern gitu kan, transisi media sosial. Berarti tuntutan atau emang tantangan seorang lelaki itu tetap sama aja ya, nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan. Maupun dia lahirnya di zaman lu gitu, zaman batu gitu, tetap aja ada tuntutan. Ada. Di zaman sekarang yang modern tuntutannya pasti ada lagi berbeda. Nah ngomongin tentang perbedaan zaman, mungkin di zaman dulu bisa dibilang sosial media belum secepat atau seramai sekarang. Itu kayak gimana ya, kayak rate-nya lu, kayak titiknya lu nih, harus gua ngikutin standar si A. Contohnya lu ngeliat di sosmed, lu harus kayak gini nih. Terus zaman dulu kan kita nggak ada sudut pandang kan. Gue minimal tuh kayak sudut pandangnya tetangga ini sukses terus kayak tetangga gitu. Kalau menurut lu nih, dari segi yang kita pandang zaman sekarang tentang kemajuan teknologi atau zaman, itu kayak ngaruhin suatu pola pikir si anak zaman sekarang sama anak zaman dulu tuh sama apa beda sih? Kalau kata gue sih ya, kalau zaman dulu sama sekarang sih ya ada aja perbedaannya. Ya kan, dari misalkan dia tuh pola pikirnya misalkan, misalkan dia udah dewasa ya, gue mau nyari duit gue ngumpulin duit gue pengen ini nih, ya mungkin si orang ini mesti kesampaian bahwa buat ini apa namanya, buat cari duit itu buat dia yang mau gitu. Tapi yang sekarang juga sama juga kayak gitu, ada juga kayak gitu. Yang sekarang gue ada, maksudnya yang sekarang sama yang dulu ya, yang nggak beda jauh lah gitu. Pasti tetap sama aja ya, tentang sebuah kebutuhan walaupun beda zaman ya, semua orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda ya. Iya, betul. Gitu. Beda jauh. Terus kalau untuk lu nih, apa hal yang paling membuat seorang lelaki itu merasa tidak dihargai? Kan pasti ada kan tuntutan nih, tiba-tiba suatu tuntutan lu tuh nggak tercapai ya, atau emang bisa bilang masih jauh dari kata bagus atau dari kata cukup. Lu pernah nggak sih kayak ngerasa nih sebagai lelaki? Itu tidak menghargainya sama siapa nih? Enggak, lu nggak dihargain, dipandang sama siapapun sama itu. Siapapun. Itu kenapa titiknya? Nah itu yang mungkin ya dia udah bela-belain misalkan buat istrinya atau buat siapa gitu kan. Nah itu biasa aja nih. Nah itu kan
Gimana ya? Jadi nggak enak juga kan kalau misalkan pemikiran kayak gitu kan, ya kan? Ya kayak lu tuh nggak dihargain gitu. Maksudnya Iya. contohnya deh kayak lu nggak dihargain tuh apa sih yang bikin lu nggak dihargain sama orang gitu? Ya kalau misalkan gua sih, ya itu misalkan apa ya? Misalkan gini deh, gua nganterin orang gitu kan. Nah, saudara gitu kan. Nah, saudara itu udah gua anterin tuh, ya kan, ke tempatnya. Nah, tiba-tiba pas dia turun tuh, say doang. Say hi. Say doang gitu kan. Gitu, bukan? Udah, nggak bilang terima kasih, Oh. nggak bilang apa gitu kan, lewat aja. Nah, itu kan nggak apa ya, nggak dihargain kan gitu kan. Jadi agak gondok juga gitu kan. Udah gua anterin, tapi terima kasihnya nggak ada gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau dari segi kayak perjalanan hidup tuh kayak lu mungkin sama cewek lu atau sama pasangan tuh sama kan kalau udah nikah tuh kan jadi dua keluarga kan. Lu pernah gak sih kayak ngerasa di titik kayak lu tuh mungkin nggak dihargain dengan pasangan lu atau sama keluarga pasangan lu pernah nggak? Kalau itu sih belum. Belum pernah. Masih dihargain lah gitu masih, ya. Masih enak ya. Untuk selanjutnya menurut lu nih, apakah media sosial itu nambah beban bagi laki-laki zaman sekarang? Bebannya bertambah nggak? Beban apa nih? Beban mencari pacar apa nih? Nggak, beban apapun itu kan tetap kan namanya kan sosial media jadi kan kayak lu ngeliat nih nambah beban nggak? Kalau kata gua sih ya biasa aja sih. Kalau Itu kan dari buat hiburan kan, sosmed itu kan. Hmm. Ya tapi kalau misalkan pikirannya buat jauh ya nggak tahu ya itu kan. Ada yang buat ada sosmed yang sosmed nih ya, ada yang buat selingkuh apa nggak tahu gua kan. Tapi kalau kata menurut gua sih biasa aja. Nggak ada kayak gangguan atau kayak misalnya jadi beban ke hidup lu tuh nggak ada Nggak gitu? ada. Nggak ada. Kalau bagi gua sih nggak ada. Sampai saat ini belum ada sama sekali? Belum. Lu kayak nggak pernah gitu kayak ngeliat nih titik kayak ngeliat orang sukses kayak gue harus kayak gini nih, gue harus target itu, lu nggak pernah kayak ada pandangan pemikiran ke sana gitu? Kalau kayak gitu sih ya ada aja ya, tapi gua ya cuek aja lah. Cuek aja. Kayak mungkin ngalir aja dulu Ngalir, gitu ya. iya. Kayak mungkin ya sudut pandang orang ya berbeda-beda ya. Mungkin dari lu melihatnya itu kayak suatu mungkin hiburan semata gitu. Ada juga beberapa orang yang kayak nambah beban kehidupannya dia gitu kayak oh gua mau nggak mau harus kayak gini nih caranya, atau gue tuh harus ngikutin kayak gini nih konsepnya. Ya pasti kalau semua orang kalau ngelihat di sosmed, wah enakan gitu kan, ini punya ini nih, punya mobil, punya apa ya pasti kan pemikirannya yang ke situ ada gitu kan. Pemikiran orang itu pasti kapan ya gue punya mobil ya, kapan ya gue punya ini ya, kapan ya gue punya ini ya gitu kan. Dia cuman bisa lihat di sosmed gitu kan. Di pemikirannya kalau bagi orang lain juga adalah yang pemikiran yang pengen sukses gitu kan. Tapi ya itu ya mungkin kayak masa segi waktu atau dari segi kerja kerasnya lagi seperti apa, atau emang mungkin bisa dibilang tuh seberapa tangguhnya lu mengarungi badai gitu. Badai laut. Badai laut. Nah, gue lanjut lagi ya. Ini ngomongin tentang badai atau tentang perjalanan hidup beda lah setiap orang kan, kayak orang tuh punya kesulitan tersendiri. Nah, di sini kan kita kayak ngebahas mungkin jadi lelaki itu berat, sulit lah. Harus dituntut serba bisa. Nah, ini yang mau gua sedikit nyentil dikit, Pit. Definisi menurut lu laki-laki sejati itu menurut pandangan lu itu seperti apa sih laki-laki sejati? Apakah lelaki yang penyuka sesama lelaki atau seperti apa nih? Dulu ya. Laki-laki sejati itu. Menurut lu apa sih laki-laki sejati? Laki-laki sejati itu yang bertanggung jawab. Ya kan? Nah, dia udah punya keluarga, dia bertanggung jawab sama keluarganya. Dan ya apa namanya? Kalau misalkan dia nggak bertanggung jawab, ya itu bukan sejati namanya. Ya misalkan gitu kan, tanggung jawab gua di sini nih, di keluarga nih, gitu kan. Otomatis dia nyari duit buat keluarga. Gitu. Jadi dia memikirkan keluarga, gitu kan. Oh gimana nih keluarga gua nih besok nih? Nah, gua nyari duit dulu deh. Kasih kan ke istrinya, gitu kan. Nih. Nah, itu kan namanya udah tanggung jawab. Laki-laki sejati. Sejati gitu kan. Nggak meninggalkan gitu maksudnya. Bukannya laki-laki sejati itu apa namanya ya? Selingkuh. Kalau selingkuh kan gimana ya? Ya itu nggak enak juga kan, ya kan? Jadi ya kalau kata gua sih laki-laki sejati sih yang bertanggung jawab. Berarti laki-laki yang bisa dipercaya mungkin ya? Ya laki-laki yang bisa memberikan rasa aman untuk bisa dibilang mungkin keluarga, pasangan, ataupun bisa bilang orang terdekat lah gitu. Kalau menurut tuh nih, laki-laki sejati itu harus bisa melakukan atau berbagai macam kayak kegiatan nggak sih? Atau emang fokus satu titik aja nih? Ya kalau laki-laki sejati itu ya harus bisa semuanya. Semuanya? Iya.
Misalkan Masak? Masak juga bisa, Mesti bisa? Ya mesti bisa. Iya. Kalau gini loh, kalau misalkan istrinya lagi lahiran, ya kan? Hamil gitu kan? Iya. Hamil. Istrinya apa suaminya yang lahiran? Istrinya Istrinya. lagi Enggak, gue hamil mastiin gitu kan. doang, takutnya salah. Istrinya lagi hamil. Otomatis kan istrinya nggak bisa nggak bisa masak, nggak bisa apa gitu kan. Otomatis kan digantiin sama suaminya. Kalau untuk lu sendiri bisa memasak? Ya bisa. Masak apa? Masak mie. Masak mie sampai mateng. Berarti istri lu dari lahiran sampai dia bisa masak makan mie doang gitu? Enggak. Makan apa dong? Boleh sepil aja. Nasi goreng doang. Nasi goreng. Tapi lu kan pernah sampai di fase menangani atau bisa bilang tuh pasangan yang punya saat hamil gitu kan, sampai lahiran, bahkan bisa bilang tuh punya masa menyusui juga pernah kan. Lu kan sebagai laki sejati nih, hal yang terrepot di lu nih atau emang bikin kayak lu aduh capek banget ya jadi laki-laki nih, apa sih saat di fase yang itu tuh? Ya kalau bagian gua sih yang bagian capek itu ketika istri malah hamil, dia pengen sesuatu. Apa tuh, ngidam misalnya? Ngidam. Oh. Dan di situ nggak ketemu sama gua. Pernah? Contohnya? Gua sampai nyari ke Bandung. Emang iya? Iya. Apaan, ngidam apaan? Itu ada kayak gedung sate apa lu bawa? Enggak. Jadi kayak makanan gitu ya. Makanan, jadi semacam makanan dari mochi, apa gitu kan. Mochi. Pokoknya kayak semacam pempek gitu, tapi bukan pempek. Iya. Bukan. Gua nyari di Bogor nggak ada itu. Iya. Iya. Sampai gua Google ini kan. Iya, gua nyari ada di Bandung tuh. Ke Bandung lu? Ke Bandung gua. Di Bogor nggak ada emang? Maksudnya bukan yang nggak ada sih. Ada sih, mungkin gua belum nemuin ya tempatnya gitu kan. Cuman gua nemuinnya di Google itu di Bandung. Emang kalau ngidam gitu, gua kan belum tahu nih. Gua kan belum pernah berumah tangga atau emang ngidam. Emang kalau ngidam itu walaupun sulit, walaupun bisa bilang susah lah nyarinya, ini terus dipenuhin. Harus dapat. Iya. Harus dapat. Emang kenapa itu? Itu kalau kata orang tua dulu sih, ntar anaknya bisa ngiler. Iya. Katanya gitu. Katanya gitu. Jadi apa yang istri lu mau, misalkan lu udah nikah gitu kan, yang aku pengen ini dong, ini, lu mesti dapat. Kalau kitanya yang ngidam, pernah nggak kayak seorang laki itu ngidam? Oh jarang sih. Jarang. Tapi gue nggak tahu ya kalau laki-laki, kalau di gue mah enggak sih, istri doang yang ngidam. Berarti lu pernah sampai fase nyari apa yang istri pengen saat ngidam? Iya. Terus ada lagi, dia pengen buah mangga. Di depan gua ada buah mangga tuh. Ya kan, pohon mangga gitu kan. Manjat lu? Yang, aku pengen mangga itu. Tapi aku nggak mau beli di pasar, pengen mangga itu. Lah, gua ngetok-ketok yang punya rumahnya. Permisi pak. Ya kenapa? Minta mangganya ya. Gitu. Tapi gua yang naik. Gak mau orang lain. Lah, gua naik. Biarpun gua nggak bisa manjat ya. Gua pakai ini tangga. Taraje. Taraje. Gua gini-gini aja gua pakai taraje. Iya. Dapat sama gua tuh. Udah, alhamdulillah. Berarti seberat itu ya kalau jadi kalau misalkan keinginan yang hamil itu mesti diikutin. Kata orang tua dulu sih mesti diikutin. Kalau enggak ntar anaknya bisa ngiler. Katanya sih gitu. Berarti seberat itu ya. Kayak suatu perjuangan saat emang sudah menikah atau di fase yang bisa bilang tuh kita dituntut harus ada gitu. Harus nggak boleh nggak ada. Emang nggak bakal marah. Nggak bakal marah si istri lu ntar misalkan nikah. Lu pengen apa, istri lu pengen apa. Lu sama lu nggak diikutin nggak bakal marah istri lu ntar. Cuman ntar takutnya yang anaknya bilang itu. Tadi, iya gitu. Ngiler apa sih? Ngeces ya apa sih? Ya kayak gitu lah. Ngeces HP. Ngeces ya. Bukan. Kayak gitu lah pokoknya. Oke, gue lanjut mungkin ini gitu. ke pertanyaan terakhir ya. Lu kan udah tahu lah tadi kan udah dari awal sampai tadi akhirnya lu pernah di titik sebagai lelaki atau sebagai pria yang mengadakan apapun itulah untuk istri lu gitu kan, walaupun kayak hamil, ngidam sampai ke Bandung lu ikutin. Sekarang lu coba kasih pesan untuk lelaki yang benar-benar tuh sedang berjuang lah di luar sana. Yang bisa bilang tuh yang masih proses lah gitu, kayak untuk jadi lelaki bertanggung jawab atau lelaki yang bisa dibilang tuh yang sejati lah gitu, yang lelaki tulen kan gitu. Gimana tuh? Kalau pesan-pesan gua sih ya, buat laki-laki yang di sana ya sayangilah keluarga. Dan lu juga nyari duit kan buat keluarga. Jangan disia-siain. Itu intinya. Ya, intinya itu. Kalau untuk pasangan juga keluarga ya maksudnya gitu. Ya buat pasangan ya udah ya itu ya tadi sayangnya juga pasangan lu. Kalau dia masih berjuang. Jaga juga pasangan lu jangan sampai selingkuh. Kalau dia masih berjuang gitu, kayak masih proses atau merintis kan masih ada kayak aduh gue pengen nyerah nih, pengen gini. Apa nih? Kalau masih berjuang ya bekerja keras aja sampai sampai lu bener-bener dapet apa yang lu pengen. Berdoa nggak berdoa? Ya berdoa juga. Berdoa. Ya.
Coba doanya apa? Boleh kasih tahu doa aja. Spill. Jangan lah. Bentar-bentar nama gua Imam, gua suruh doa gitu. Oke, mungkin pembahasan untuk tentang lelaki itu berat gitu kan. Dituntut serba bisa. Dituntut harus memenuhi sebuah ekspektasi orang. Walaupun kita nggak bisa, tapi harus bisa gitu. Nggak boleh nggak bisa, nggak ada pengecualian gitu. Apalagi kalau lu udah nikah. Itu hal wajib, bukan wajib sunnah lagi. Nah, mungkin pembahasan tentang lelaki itu dituntut serba bisa mungkin kita akhir sampai di sini. Buat kalian yang emang mencari atau kayak sebuah konten tentang edukasi, tentang cerita inspiratif atau tentang pengalaman sebuah kehidupan, kalian tinggal pencet aja tombol subscribe-nya di bawah. Karena subscribe itu gratis ya kan. Biar kita tuh semakin semangat atau bener-bener kayak mengambil edukasi yang kalian tidak pernah alami sebelumnya. Contohnya seperti Bang David, dia sudah melalang buana, merasakan keluh kesah atau susahnya hidup pahit, ditusuk dari belakang, ataupun kayak ditinggal sama orang yang disayang gitu ya. Ditusuk dari belakang gimana rasanya? Pokoknya itu dulu. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.